Siap. What's up, men? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari aku nih mau memperpanjang SIM, ya kan, mau memperpanjang SIM. Cuman kemarin kan aku udah mau kesini, udah mau memperpanjang. Cuman posisinya itu kemarin karena udah tutup, telat jam. Jadi ini aku balik ke sini lagi di lain hari, cuman sudah telat, cuman telat berapa hari ya? Jumat kemarin 24, ini tanggal 28, itu udah telat ya. Dan ternyata waktu balik sini lagi itu emang bener peraturannya itu harus kalau telat sehari pun itu harus balik lagi gitu loh, harus buat lagi, buat seperti baru. Ini kan kita diarahkan ke, kalau Semarang itu di Satlantas itu ada di Kota Lama. Jangan deh kita coba ke sana. Oke nih Mamen, kita cow lagi karena emang ternyata SIM yang udah telat sehari itu harus buat SIM baru katanya gitu ya. Tadi udah dijelasin sama bagian psikolog, cuman mau jelasin ke bagian apa namanya Pak polisinya tadi bilangnya harus ada izin dari atasan. Nah ini kan dari sini biar teman-teman tahu semua kalau apa namanya ini perpanjang SIM itu sebelum mending dilakukan jauh-jauh hari sebelum SIM-nya mati, sebelum SIM-nya telat, ya kan. Ternyata kalau dulu kan bisa tuh kena denda atau gimana diperpanjang lah kan. Kalau sekarang itu dia sistemnya nggak gitu. Jadi sekarang itu telat sehari itu emang bener-bener harus buat lagi baru kayaknya lewat tes gitu. Yaudah, tetap stay tune. Ini kita menuju ke kepolisian kantor Satlantas di Kota Lama Semarang. What's up, Mamen? Oke, karena tetap ya kita pakai masker, ya kan, betul, begini biar aman. Ini ternyata itu tadi, ya kan, tadi itu kita memperpanjang. Kalau dari SIM tadi, dari SIM keliling bilangnya itu harus buat baru, ya kan, kemana, ke Satlantas Kota Lama Semarang, atau mungkin di kota Namen kemana, ya kan. Cuman kalau di sini di Satlantas Kota Semarang, karena Semarang udah balik ke Kota Lama semua ya untuk pengurusan SIM. Dan lanjut tadi ketemu sama Pak polisi yang jaga, katanya bisa diperpanjang kalau balik ke Jepara. Kalau KTP saya masih Jepara, jadi harus balik Jepara, ya kan. Nah sekarang tapi tadi ada satu penjaga yang bilang masuk aja nggak apa-apa, cek kesehatan. Terus kita dapat ini bukti-bukti ini, ternyata itu saya bilang ini buat baru apa bisa diperpanjang, katanya bisa diperpanjang. Terus ini menunjukkan bentar, ini menunjukkan dapat surat ini ya, ini buat ke psikologis. Oh ini KTP ya, psikologis KTP saya ini. Nah ini coba kita ke psikologis, katanya dari sini ada Wingko masuk. Oke, itu udah dikasih tahu oleh Bapak parkir, harus ntar ada Wingko masuk katanya gitu. Oke, tetap stay tune di Bapak Racing, bakal tahu nih teman-teman yang udah telat ya, karena ini wabah corona ini yang bikin agak bingung juga gitu loh sudah. Oke, ini jalurnya ya. Wingko Babrat, ini Kota Lama Semarang. Ini Wingko Babrat mana ya?
Oke, maaf. Niki nggih. Oke, makasih. Ini ternyata sorry ini ternyata ini kantornya buat ngetes itu obatnya ya. Oke, tetap stay tune ya. Yaps, Mamen nih. Nih ada nih Yusuf Indra Wibowo Wira Swasta. Nih Semarang psikolog. Tadi tuh tes psikolog ya. Dengar ya, tes psikolog. Kita dari tes psikolog kita balik lagi ke kantor Satlantas lagi buat ke tempat pendaftaran. Ya karena kita nggak boleh nggak boleh ngesut di dalam, nggak boleh ngerekam di dalam. Tadi ya bocoran sih, sedikit bocoran kalau pertanyaannya itu tentang seputar diri kita sih sebenarnya, seputar diri kita, menjelaskan apakah kita sering susah buang air besar, apakah sering pusing dalam menghadapi masalah, atau sering terjadi hal-hal mungkin kayak pusing kepala, terus apalah, pokoknya tentang diri kita, intinya gitu. Jadi kalau seandainya Mamen pengen memperpanjang SIM atau pengen buat SIM, jangan khawatir karena ya tesnya kayak gitu sih. Kalau untuk perpanjang ya, kalau untuk tes kayaknya aku dulu emang agak panjang ya, cuman semoga aja sekarang udah beda gitu. Cuman kalau untuk ini kan saya diperpanjang, jadinya kan masuknya perpanjang SIM karena bisa, ya udah. Jadi SIMku emang telah 2 hari sih, tapi masih bisa. Kita kembali lagi ke Satlantas Kota Semarang, yaitu di tempat kita pas masuk tadi. Ini keren banget tuh, kota lama loh. Keren banget. Harus keren. Depo. Semarang keren sekarang, serius. Ini dulu tuh nggak sekeren ini loh, tapi sekarang keren banget. Ya, Pak Gubernur, Pak Wali, ya thank you lah, intinya gitu. Ini beda banget loh. Ini tadi salah masuk ke sini nih. Ini Polsek Kota, kita salah masuk. Tadi itu bapaknya tadi ngomong salah masuk Mas buat SIM-nya. Jadi kita balik lagi ke sini. Ya udah, kita putus dulu karena emang nggak boleh ngesut, harus sesuai, ada izin dulu dari atasan juga kan, jadi kita nggak enak juga, biar sama-sama enak. Ya udah, tetap stay tune di sini. Kita masuk lagi untuk pendaftarannya biar sama-sama enak juga ya. Ntar setelah itu lanjutin lagi ya untuk apa sih yang terjadi setelah ini. Oke, see you. Setelah ini kita balik lagi ya. Oke, ini tesnya mantap. Yes, kita udah selesai dari Satlantas Kota Semarang yang sekarang udah di Satlantas dan KTP sampai KTP. SIMku udah jadi sekarang, udah jadi benar-benar jadi. Dan tahu nggak habisnya berapa? Habisnya itu cuman berapa ya? Cuman 100 terus ada 100 lagi 250, just 250 namanya, just 250. Tapi calonnya tadi tuh bilang hampir 700 habisnya, dia didiskon 200, jadinya paling enggak itu kenanya 500 ya enggak. Dan ini cuman kena, ya enggak, cuman kena 200 loh man. Cuman 200, bayangin deh. 250, sorry, 250. Oh, yes, aduh. Yes, ya akhirnya clear, akhirnya selesai semuanya dan bersyukur ya udah jadi. Gimana sih ya fotonya mending lah, fotonya tuh mending agak cakep dikit lah daripada yang kemarin itu kayaknya banget gitu. Dan oke, SIM-nya mantap, dapat SIM baru
Ini tuh sampai kapan ini? Sampai 2025. Yaps, per 5 tahun. Oke, jadi gini, ceritanya tuh gini ya dari awal ya. Dari awal itu di 2000 sih, di tanggal 23 itu tepatnya di hari Kamis. Di hari bukan 23 bener ya, hari Kamis ya. Hari Kamis itu saya udah datang ke mana ini? Udah datang ke SIM yang keliling ya kan, udah datang ke SIM yang keliling. Saya mau memperpanjang karena datang saya itu berkisaran jam 10 lebih jam hampir jam 11 lah ya kan. Terus dari pihak situ bilang kalau udah tutup ya kan, udah tutup karena kan beneran aku ngejar di tanggal 24 karena 24 itu SIMku sudah hari terakhir. Dan selanjutnya saya tetap jalan. Aku tetap jalan. Setelah jalan itu nemuin lagi SIM keliling itu. Sampai situ ya aku nggak tahu ya, dari pihak yang jaga itu melihat identitasku, SIM-nya mana kan. Kalau seandainya dia gini, minta SIM-ku terus dilihat masih dan habisnya kapan nih, terus dia kok tiba-tiba bilang kuotanya habis gitu, kuotanya habis. Nah kita bingung kan, nah kenapa kalau kuotanya habis itu harus lihat SIMku dulu gitu loh. Saya curiga di situ tuh calo gitu, di situ calo. Cuman ya waktu itu kan karena aku juga buru-buru, ada kerjaan juga, jadi ya udah aku cabut aja besok lah, rencana aku seperti itu. Karena besoknya juga ada kerjaan dan jadinya nggak jadi. Ya akhirnya molor sampai di tanggal 28 April itu emang tak niatin buat ngurus SIM, untuk memperpanjang SIM. Dan aku datang lagi ke tempat yang sama, yaitu di daerah Siliwangi Semarang, di SIM keliling. Dan di situ disambut dengan baik, dan ternyata pas lihat SIM sudah mati, udah telat. Jadi dari kakaknya, ini kakak yang dari psikolog lah gitu, dari psikolognya itu bilang kalau ini tuh langsung ke Satlantas yang ada di Kota Lama. Dan ya mungkin karena dia berdasarkan peraturan undang-undang, kalau dia menyatakan kan memang kalau sudah telat 1 hari itu sama aja kamu harus buat SIM baru. Nah, dan kakak-kakaknya bilang seperti apa yang tercantum dalam undang-undang, gitu. Nah, setelah itu aku langsung nih meluncur ke sini gitu, meluncur ke Kota Lama karena KTP-ku itu enggak ini ya, karena KTP-ku itu enggak KTP Semarang, enggak KTP sini. Jadi waktu aku masuk gitu, dan ada penjaga, salah satu penjaga bilang gitu, salah satu penjaga itu bilang kalau iya sih, harus ini ulang gitu, harus saya buat ulang. Cuman ada dispensasi, dirimu harus sesuai dengan KTP-mu, sesuai dengan SIM kotamu berada, itu masih bisa untuk diurus perpanjang, tidak membuat baru lagi. Nah, disitulah dijelasin bla 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 bla. Ada penjaga satunya bilang ya udah mas, masuk aja dulu gitu loh, masuk aja dulu. Setelah saya masuk di kesehatan, itu langsung diterima gitu, malah diterima. Ternyata di sini juga bisa gitu loh, dan bahagia lah, pastinya bahagia karena nggak harus balik ke apa namanya, ke kota KTP saya, karena pasti akan memakan waktu dan biaya lah ini gitu. Dan ya harus ngatur waktu lagi kan, nggak bisa langsung ke sana. Kita biasanya balik ke kota kita kan
weekend kali ya gitu. Weekend pun tutup kan Satlantas gitu. Nah terus saya bilang jadi ini gimana nih Kak, bisa diperpanjang ataukah buat baru gitu. Terus katanya diperpanjang bisa kok Mas gitu. Nah itu kita kan belum tahu ya, belum tahu karena belum bahas masalah dispensasi. Kalau masalah dispensasi kan taunya harus balik ke kota yang kita huni, maksudnya sesuai KTP kita gitu. Nah setelah itu saya itu kan just cuman bayar 50 kesehatan, terus kita keluar lagi ke psikotes. Tadi kita menuju ke psikotes, dan kita dites di sana. Ya sorry nggak bisa diliput karena belum dapat izin untuk meliputnya. Kita juga nggak enak juga untuk meliput. Dan sudah saya jelaskan juga pada waktu perjalanan, psikotesnya itu gampang banget. Itu lebih condong ke menentukan diri kita, lebih ke pribadi kita, gimana kamu itu orangnya suka pusing apa enggak, susah buang air besar apa enggak, terus juga kalau menghadapi masalah itu sering gegabah apa enggak, terus bisa santai apa tidak, terus iri sama kehidupan orang lain atau tidak. Ya seperti itulah, itu lebih ke ya namanya psikotes ya. Psikotes harusnya emang benar-benar ke diri kita gitu loh, maksudnya gitu. Kalau psikotes nggak ke diri kita, lebih ke apa itu kan ya nggak, ini juga itu tes pekerjaan kan juga seperti itu. Nah selanjutnya dari psikotes itu ya karena emang pertanyaan seperti itu ya dianggap udahlah aman lah. Dan ada gambar-gambar juga kan, disuruh menjelasin gambar apa, ada sekitar 10 gambar tadi. Gambarnya apa? Aku tadi tuh gambar itu yang pertama itu ada kamera, yang kedua itu ada ular, yang ketiga itu wah banyak lah, lupa juga sih. Dan setelah itu kita diarahkan untuk menuju ke bagian banknya. Ke bagian bank, terus kita melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran itu lewat bank itu hanya yang di psikotes itu kita bayar 50.000, berarti kan 100.000 ya. Terus kita ke bank terus kita bayar itu just 80.000 ya kan. 80.000 itu berarti berapa itu, berarti 180 ya kan, 180. Tadi aku ngeluarin 100 di mana ya? Bentar kan tadi aduh, kok malah lupa sendiri aku. Jadi pokoknya itu dari udah bentar lagi. Jadi dari dalam masuk itu tadi masuk pertama ya 50, psikotes 50, terus bayar ke bank itu 80, foto nggak bayar udah, terus ngambil juga nggak bayar, tinggal terima aja ini, terus udah selesai. Berarti bener emang 180 mamen, 180 bayar 180 dan 80 bener ya 180. Oke, lanjut lagi dari psikotes itu ke bank tadi bayar 80. Terus kita ke bagian pendaftaran kita terus dikasih kayak sebuah orek-orekan gitu, terus kita masuk, foto, selesai, clear, terus kita nunggu untuk pembuatan SIM. Dan nggak lama, benar-benar nggak lama, nggak ada waktu sejam itu udah jadi semuanya, nggak ada sejam ya, setengah jam kali ya, udah jadi semuanya semua. Nah itu terus aku bilang makasih, terus aku keluar dan di mobil terus udah clear kan, SIM A ya udah clear. Nah pesanku cuman gini, waktu aku di sana tadi di SIM-nya tadi yang waktu di Siliwangi itu ada salah satu orang yang bilang kalau habisnya itu sekitar 700-800 ribu. Nah ini kita harus pinter-pinter nih. Tapi bilangnya gini, kalau di sini lebih murah 200.000. Jadinya paling tidak itu kenanya kita bayar 500.000, Mama. 500.000. Ini jangan, kalau kita misalnya dengan calo ya, 500.000. Kalau memang kamu bisa ada waktu, kerjain sendiri aja. 500.000. Dan aku memang memutuskan, karena aku juga pengen ngevlog ini, yaudahlah coba deh aku tak ikutin
gimana sih arahannya gitu loh. Dan ternyata emang nggak sesusah yang kita bayangkan dan nggak semahal yang kita bayangkan yang diomongkan oleh calo itu tadi. Nah setelah itu udah clear, habis cuma 180 loh Mamen. Ya kan 180. Makanya buat Mamen yang emang SIM-nya itu mati di bulan, kalau saya tadi penjelasannya di bulan Maret, mulai dari 19 Maret sampai sekarang sampai Mei depan itu masih bisa untuk diperpanjang. Cuman ntar ada dispensasi untuk diperpanjang lagi apa enggak, itu aturan dari presiden tadi bagaimana. Cuman dari saat atas tadi bilangnya seperti itu. Dan kalau yang sebelum Maret itu, sebelum 19 Maret atau mungkin Februari atau Januari yang mati tadi, coba deh langsung ke Satlantas aja untuk menanyakan dulu, ya kan, untuk menanyakan apakah masih ikut dispensasi ataukah enggak, karena kan itu posisi itu kan belum terjadi COVID ini kan, masih mungkin lah kenapa nggak diperpanjang di bulan itu gitu, berarti ada niatan tidak memperpanjang gitu loh. Nah, ya gitu. Nah mungkin itu vlognya, kita mau cabut dulu, kita mau makan dulu. Makan sih kan ini lagi puasa, kita lagi puasa. Selamat berpuasa yang buat yang menjalankan, ya ini kan cuma momen tahun sekali, kalau bisa emang puasa. Kalau nggak bisa ya harus wajib lah puasa kalau muslim ya. Kalau muslim, kalau yang tidak merayakan berpuasa ya nggak apa-apa ya, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing ya gitu. Oke, cukup itu. Mungkin ntar kalau ada kejadian-kejadian lain pasti kita akan vlog, kita akan tunjukkan ke Mamen, karena memang Papa Racing itu dimodif dan motor dan mobil dan juga aktivitas itu berarti aktivitasnya apapun itu gitu loh. Kalau mungkin Mamen beli apa sesuatu apa, ntar kita vlog, terus mau ngurus apa kita vlog, intinya gitu. Oke, tetap stay tune di Papa Racing. Jangan lupa yang belum subscribe, langsung aja subscribe, di like, di komentari, kasih masukan aja, terus mau gimana lagi lah ya, langsung komentarin aja, ntar biar kita oke lah, kita terbuka. Terus juga jangan lupa share channelnya Papa Racing, dan thanks banget yang udah subscribe, thanks banget yang udah ngikutin, dan thanks banget yang udah share channel YouTube-nya Papa Racing. Oke, cukup itu, kita langsung ciao, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.